A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan beralih pula kepada petisi Sutarjo. Kerana makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Governor General De Zonge ataupun De Jonge, maka muncullah suatu petisi yang diajukan oleh Sutarjo Kartohadikusumo. Usul petisi yang kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutarjo. Petisi Sutarjo diajukan pada tanggal 15 Juli 1936 kepada pemerintahan Ratu serta Staten General Parlimen di negeri Belanda. Adapun isi petisi ialah bermohon supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda, di mana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia supaya pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda, dalam Undang-Undang Batas Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan beransur-ansur dijalankan dalam waktu 10 tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawarahan. Usul yang dianggap menyimpang dari cita-cita kalangan pergerakan umumnya mendapat reaksi baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Pers Belanda seperti French Board, Java Board, Bataviasch Nieuwsblad menuduh bahawa usul petisi sebagai suatu permainan yang berbahaya, revolusioner, belum waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan. Itulah tuduhannya. Golongan reaksioner Belanda seperti Vaderland Club berpendapat Indonesia belum sedia untuk berdiri sendiri. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah Belanda yang menyetujui petisi dengan mengirim surat kepada Sutarjo. Pihak pemerintah Hindia Belanda sendiri menyatakan bahawa pemerintah memang mempunyai maksud untuk selalu meningkatkan peranan rakyat dalam mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia mampu untuk memerintah sendiri ataupun menguruskan segala sesuatunya. Seterusnya, teman-teman sekalian, dari pihak Indonesia baik di dalam maupun di luar Volksraad, reaksi terhadap usul petisi juga bermacam-macam. Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahawa usul petisi kurang jelas, kurang lengkap dan tidak mempunyai kekuatan.
Kemudian pers Indonesia seperti Surat Khabar, Pemandangan, Jahaja Timur, Pelita Andalas, Perwata Delhi, Majalah Suara Katolik menyokong usul petisi. Oleh kerana itu, usul petisi dengan cepat dapat tersebar, mampu tersebar luas di kalangan rakyat sebelum sidang Volksrat. Kemudian kebanyakan pers Indonesia menyokong usul ini. Menurut harian Pemandangan, saat usul ini dimajukan sangat telat, iaitu saat akan digantikannya Gubernur Jeneral De Jonge oleh Gubernur Jeneral Jarda, yang menurut pendapat waktu itu selanjutnya diberi keputusan untuk membicarakan usul petisi tersebut dalam sidang khusus tanggal 17 September 1976. Pada tanggal 29 September 1936 selesai sidang perdebatan. Diadakanlah pungutan suara di mana petisi disetujui oleh Volksrat dengan perbandingan suara 26 suara setuju lawan 20 suara menolak. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1936, petisi yang telah menjadi petisi Volksrat itu dikirimkanlah kepada Ratu Staten General dan Menteri Jajahan di Belanda, di negeri Belanda. Seterusnya, sementara menunggu keputusan diterima ataupun tidaknya usul itu diterima, usul petisi tersebut, maka untuk memperkuat dan memperjelas maksud petisi pada persidangan Volksrat bulan Juli 1937, Sutarjo kembali mengajukan usul rencana Indonesia menuju berdiri sendiri. Rencana tersebut dibagi kepada 2 tahapan, masing-masing untuk 5 tahun. Atas usul tersebut, wakil pemerintah Hindia Belanda dalam sidang Volksrat menjawab bahawa pemerintah juga mempunyai perhatian kerana perbaikan pemerintahan Indonesia, tetapi kerana usul itu amat luas sekali, maka penyelesaiannya berada di tangan pemerintah di negeri Belanda dan Staten General. Selanjutnya teman-teman, petisi tersebut banyak menimbulkan tanggapan dari organisasi-organisasi gerakan rakyat seperti pertama, Perhimpunan Indonesia ataupun dikenal sebagai PI. Seterusnya, Rakan Pelajar Indonesia (ROPI). Yang ketiga, Gerakan Rakyat Indonesia yang dikenal sebagai Gerindo. Kemudian ada juga Perkumpulan Katolik di Indonesia, PPKI. Seterusnya, Parti Syarikat Islam Indonesia, PSII. Ada juga PNI Baru, PPKI dan sebagainya. Masing-masing organisasi tersebut ada yang menyetujui usul tersebut dan ada pula yang tidak setuju. Kemudian pada persidangan Volksrat bulan Juli
pada tahun 1938, Governor Jeneral Jardah secara samar-samar telah membayangkan bahawa petisi ini akan ditolak. Laporan Governor Jeneral kepada Menteri Jajahan berdasarkan laporan-laporan antara lain dari Raad van Nederland, Indi, Advisor voor Inlandse Zaken, Director van Underwijs en Eridian, telah menyarankan supaya petisi ditolak dengan alasan isi kurang terang. Kemudian juga mengingatkan ketidakpastian akan kejadian di masa yang akan datang. Maka tidak dapatlah disetujui keinginan untuk mengadakan konferensi untuk menyusun rencana bagi masa yang akan datang. Akhirnya ia menyarankan bahawa biar bagaimanapun petisi harus ditolak sehingga perubahan prinsipil bagi kedudukan Indonesia dan mengadakan konferensi itu tidak perlu diadakan. Mengadakan konferensi itu tidak perlu diadakan. Akhirnya dengan keputusan kerajaan Belanda nombor 40 tanggal 14 November 1938, petisi yang diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Belanda. Sekian. Masih ada alasan penolakannya, antara lain ialah bahawa bangsa Indonesia belum bersedia untuk memikul tanggungjawab. Itulah alasan ditolak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.